Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di pertemuan ketiga mata kuliah algoritma pemrograman dan juga praktikum algoritma pemrograman. Oke, sebelumnya ini ada satu kalimat motivasi. Pilih kompetensimu, lakukan lebih dari yang orang lain lakukan. Teman-teman saat ini yang mahasiswa yang berada di jurusan masing-masing atau prodi masing-masing, tentunya mungkin ada yang merasa salah jurusan, bukan pilihannya dan lain sebagainya. Nah, saat ini Anda ada di posisi yang memang sudah Anda jalani gitu ya, sudah di tengah jalan, maka jalani dengan baik. Kemudian kalau bisa pilih kompetensi di prodi Anda saat ini. Salah satu saja dari beberapa mata kuliah yang sudah disampaikan atau yang akan disampaikan nanti, yang mungkin memang teman-teman sudah suka dengan mata kuliah tersebut gitu ya. Kemudian dalami mata kuliah itu, lakukan lebih dari yang orang lain lakukan. Artinya kerja keras sedikit gitu ya dibandingkan dengan orang lain, maka nanti pasti hasilnya akan maksimal dan lebih dari yang lainnya juga. Oke, kita langsung masuk. Kali ini kita akan bahas mengenai tipe data, variabel, nilai, ekspresi yang digunakan pada definisi algoritma. Nah, kemarin sudah saya jelaskan bahwa algoritma ini ada dua jenis gitu ya. Ada penggambaran menggunakan teks dan penggambaran menggunakan simbol. Nah, keduanya itu harus ada 3 bagian. Ada header, kemudian ada definisi, kemudian ada deskripsi. Nah, untuk judul atau header kemarin kita sudah bahas bahwa itu hanya menuliskan judul dari program tersebut itu apa, kemudian mendeskripsikan dengan singkat bahwa program ini merupakan program untuk perhitungan kalkulator misalnya, untuk menghitung penjualan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini ada di bagian yang kedua. Ini ada definisi. Definisi ini isinya apa sih? Isinya ada tipe data, ada variabel. Nah, sebelum kita ke sana, maka kita harus kenal dulu apa itu tipe data, variabel, dan lain sebagainya. Oke. Di sini ada program komputer memanipulasi data untuk menjadi informasi yang berguna. Nah, yang berhubungan dengan manipulasi data tadi ada tipe data, ada variabel, kemudian ada nilai, ada ekspresi. Oke, kita lanjutkan. Tipe data itu apa sih? Tipe data itu adalah jenis dari simpanan yang kita siapkan untuk nilai sebuah variabel. Oke, nanti kita akan bahas tentang apa itu variabel. Jadi intinya variabel itu adalah kayak tempat penyimpanan sederhana. Mungkin teman-teman dulu pas di sekolah sudah sering banget ya ketemu sama matematika yang misalnya X plus Y sama dengan 0. Kemudian misalnya keliling segitiga adalah gitu ya rumusnya bla 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 bla. Nah, itu sebenarnya di dalamnya itu terdapat variabel-variabel yang teman-teman sebut X, Y, kemudian keliling lingkaran. Itu adalah sebuah variabel. Kenapa? Karena variabel itu adalah tempat menyimpan data. Data itu disebut nilai. Nah, nilai-nilai tersebut itu beda-beda kan setiap variabel. Ada yang angka, ada yang huruf, dan lain sebagainya. Nah, itu di dalam komputer itu butuh kita siapkan. Memorinya nanti menyimpan sebagai apa. Jadi nanti pas dipanggil, itu kesesuaiannya harus benar. Kalau salah, maka dia tidak bisa ditampilkan, tidak bisa dimanipulasi, dan lain sebagainya. Oke, kemudian tipe data ini ada dua jenis. Ada tipe dasar, dan ada juga tipe bentukan. Nah, tipe data dasar ini adalah tipe data yang selalu tersedia pada setiap bahasa pemrograman. Di sini ada bilangan bulat atau integer, kemudian bahas bilangan biasa atau real, kemudian bilangan tetap atau cons. Kemudian lagi ada karakter dan ada logik atau boolean. Kemudian ada tipe data bentukan. Ini tipe data yang dibentuk dari kombinasi tipe dasar tadi yang kita sebutkan, yang sudah disiapkan oleh setiap bahasa pemrograman. Oke, kita lanjutkan. Kita akan bahas dulu tipe data yang tipe dasar. Nah, di sini ada bilangan bulat. Bilangan bulat ini biasanya
disebut dengan integer atau kita menggunakan integer. Artinya bilangan bulat ini tidak ada komanya gitu ya, nggak desimal. Jadi dia bulat gitu, 0,00 kalau misalnya dia digambarkan menggunakan desimal. Oke, bilangan bulat itu di sini ada ciri-cirinya. Dia bukan pecahan desimal. Kemudian ada penulisannya ini boleh integer, boleh in. Kemudian ini ada jangkauan. Jangkauan dari bilangan integer ini adalah dari minus 32768, minus 32.768 sampai dengan plus 32.767. Nah, ini untuk algoritma penggambaran pseudocode dan flowchart ini sebenarnya tidak dibatasi ya. Ini jangkauan ini berlaku untuk bahasa pemrograman atau pas kita ngodingnya. Oke, kemudian bilangan bulat ini bisa kita manipulasi atau kita bisa proses itu menggunakan operasi aritmatik apa aja gitu ya. Ini bisa tambah, bisa kurang, bisa kali, bisa bagi, bisa sisa hasil bagi atau mod. Kemudian ada operasi pembandingan juga. Ini juga bisa dilakukan menggunakan bilangan data integer. Misalnya lebih kecil, kemudian lebih kecil atau sama dengan, kemudian lebih besar, kemudian lebih besar atau sama dengan, kemudian tidak sama dengan. Nah, ini adalah ciri khas atau yang ada di dalam bilangan bulat atau integer. Jadi, kalau dia di luar ini, misalnya dia bilangannya adalah bilangan desimal gitu ya, pakai koma misalnya 3,14, maka dia bukan pakai tipe data integer. Jadi, kamar yang kita sediakan di dalam program, di dalam bahasa program itu bukan ini gitu ya. Jadi, ini sama aja kayak kita misalnya ada jenis kelamin gitu ya, ada tamu yang akan datang ke tempat kita. Kemudian kita lihat dulu, kita tanya yang mau datang cowok atau cewek, karena dia akan menginap gitu ya. Kemudian yang kita siapkan, kalau dia misalnya cewek, maka kita siapkan kamar yang untuk cewek. Yang untuk cewek ini misalnya tertutup gitu ya, kemudian tidak bisa dilihat dari luar dan lain sebagainya. Kalau yang cowok kan lebih fleksibel gitu ya, nggak terlalu yang gimana-gimana gitu. Nah, sama dengan ini, kamar yang kita sediakan untuk menyimpan data itu disebut tipe data. Kalau dia tipe data yang akan digunakan itu nilainya nantinya yang dimasukkan itu bilangan bulat, maka kita menyediakan tempatnya itu integer. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman paham. Oke, kemudian ada bilangan yang biasa atau bilangan real. Nah, ini boleh bilangan desimal. Tapi sebenarnya bilangan bulat juga boleh nggak? Boleh. Tapi biasanya nanti di hasilnya akan ada 0,00 gitu ya. Nah, ini penulisannya adalah real. Kemudian jangkauannya ini. Kemudian ada operasi aritmetik juga yang bisa digunakan. Kemudian ada operasi pembandingan juga yang sama. Oke, kemudian ada bilangan tetap atau cons. Bilangan tetap atau cons ini boleh bilangan bulat atau juga bukan bilangan bulat. Jadi dia tidak berubah selama algoritma dilaksanakan. Dia konstanta ya. Jadi kayak misalnya Pi itu adalah 22/7 atau 3,14 itu tidak akan pernah berubah. Nah, itu disebut dengan bilangan tetap atau konstanta. Kemudian penulisannya ini cons. Kemudian jangkauannya semua bilangan yang mungkin. Nah, konstanta ini biasanya kita sering ketemu di mata kuliah fisika ya, kayak gaya gravitasi bumi itu nggak akan pernah berubah. Nah, itu disebut dengan konstanta. Kemudian ada tipe data karakter. Tipe data karakter ini adalah data tunggal. Data tunggal itu misalnya satu huruf saja, satu simbol baca saja, satu simbol angka saja, dan lain sebagainya. Ini namanya karakter, jadi hanya satu. Tapi biasanya ini berupanya huruf ya. Jadi misalnya kita sediakan jenis kelamin gitu ya yang bisa diinputkan. Maka kita boleh pilih L atau P. Nah, itu yang kita sediakan kamarnya adalah karakter karena dia hanya satu saja. Kemudian penulisannya char, jangkauannya semua yang tertera pada keyboard. Kemudian operasi pembandingan dapat dilakukan dan dievaluasi menurut urutan kode ASCII sehingga huruf A ini lebih kecil dari huruf A kecil.
kode ASCII ini ada memang ketetapan kode-kode, kalau huruf A ini kodenya berapa gitu ya. Kemudian kalau misalnya titik 2 kodenya apa gitu. Nah, ini karakter ini bisa juga dijadikan operasi pembandingan. Misalnya A besar itu apakah lebih besar dari A kecil. Nah, itu berdasarkan kode ASCII tadi gitu ya. Oke. Kemudian ada tipe data logic. Logic ini adalah memberi nilai hasil pembandingan atau kombinasi pembandingan. Kemudian penulisannya boolean. Jangkauannya hanya benar atau salah, true or false. Kemudian operasinya bisa pakai operasi AND, bisa pakai operasi NOT, bisa pakai operasi OR. Nah, yang ini biasanya digunakan misalnya sebuah kalimat bisa gitu ya. Misalnya angka juga bisa sih sebenarnya, tapi dia itu untuk pembandingan. Kayak penggabungan pakai N juga bisa, perbandingan pakai OR juga bisa. Kemudian di sini nih ada contohnya, ini namanya tabel kebenaran. Di sini ada tabel A, kemudian B, kemudian ada A dan B, kemudian ada A atau B, kemudian ada not A. Nah, ini kita akan bahas secara lebih detail di logika matematika nanti di semester 2, tapi ini kita bahas sedikit. Jadi ketika ada dua buah variabel gitu ya, ada variabel A dan variabel B. Ini variabel A punya kemungkinan dia bernilai benar dan punya kemungkinan dia bernilai salah. Begitu juga dengan variabel B. Nah, ketika keduanya akan kita bandingkan atau kita gabung, kalau N ini kita gabung ya, namanya dan. Berarti kedua variabel ini kita gabungkan. Yang kita bahas dulu yang ini ya, yang A and B. Nah, ini kita menggabungkan variabel A dan variabel B. Variabel A itu punya kemungkinan benar dan salah, variabel B punya kemungkinan benar dan salah. Untuk bisa membuat peluang, maka kita buat ini. Jadi peluangnya gini, ketika A digabungkan dengan B, A bisa berkemungkinan benar, B kemungkinan salah. Ini ya, jadi benar ketika A-nya benar, ketika A-nya salah, B-nya salah. Kemungkinan B-nya salah, A-nya salah, B-nya benar, kemudian A-nya benar, B-nya salah, kemudian A-nya benar, B-nya salah. Ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dari penggabungan keduanya gitu ya. Karena satu persatu tadi punya kemungkinan benar atau salah, maka ketika dibuatkan peluang, maka akan ada 4 peluang mereka ketemu gitu ya. Kayak kita biasanya tuh ada dadu angka 1 dan angka 1, angka 1 dan angka 2, angka 1 dan angka 3 dan lain sebagainya. Nah, ini hampir sama. Jadi, kemungkinan kalau A-nya yang satunya benar, B-nya yang satunya benar. Kemudian kemungkinan yang kedua, A-nya benar, B-nya salah. Kemudian kemungkinan ketiga, A-nya salah, B-nya benar. Kemudian yang keempat, itu A-nya salah, B-nya salah. Nah, itu adalah peluang yang akan terjadi. Nah, kemudian ketika ini digabungkan A benar, A salah dan B salah, maka ketika mereka digabungkan, maka nilainya akan salah. Kenapa? Ingat saja begini. Ketika salah digabungkan dengan salah, maka nilainya akan menjadi salah, gitu ya. Kemudian kemungkinan yang kedua, A-nya bernilai salah, B-nya bernilai benar. Maka ketika digabungkan orang yang salah sama yang benar gitu ya, kemungkinan dia akan ngikut yang salah. Oke, ini kemungkinan yang ketiga, A-nya bernilai benar, B-nya bernilai salah. Maka kemungkinan ketika mereka digabungkan juga bernilai salah karena ada salah satu yang mempengaruhi gitu ya. Di sini ada salahnya, maka di sini salah. Kemudian kemungkinan yang keempat, ini keduanya bernilai benar. Maka dia kalau digabungkan nilainya sudah pasti benar karena kedua-duanya benar gitu ya. Oke. Kemudian ini kita abaikan, sekarang kita akan bahas yang ini. Kalau tadi peluangnya sama, kalau ada dua variabel ini peluangnya ada 4, sebenarnya ini ada perhitungannya ya. Bagaimana kita menentukan kalau 2 variabel, 3 variabel, 4 variabel, dan lain sebagainya. Tapi nanti pembahasannya di luar ini, jadi kita baru lihat kemungkinan yang terjadi ketika 2 variabel dulu. Kemudian
Kalau A dan B ini dibandingkan, kalau tadi digabungkan dengan N, kalau sekarang dibandingkan dengan atau or, maka kalau nilai A-nya salah, nilai B-nya salah, sama-sama salah, kita nggak bisa pilih dong. Berarti pilihannya ada salah. Kemudian, ketika variabel B bernilai salah, kemudian variabel B-nya bernilai benar, maka kita bisa pilih salah satu yang nilainya benar. Maka di sini true. Kemudian, kalau variabel A-nya benar, variabel B-nya salah, kita juga masih bisa pilih salah satu dari mereka bahwa nilainya benar. Kalau kedua-duanya bernilai benar, maka dia pasti benar karena pilihannya hanya benar dan benar, gitu ya. Kemudian, kita dua ini akan kita abaikan dulu. Kita akan lihat yang not A. Not ini adalah kebalikan, gitu ya, kebalikan dari nilai yang sesungguhnya. Jadi kalau nilai yang sesungguhnya ini salah, maka dinotkan menjadi true. Kalau di sini juga salah, maka menjadi true. Di sini benar, maka kita notkan menjadi salah. True menjadi false, true menjadi false. Nah, kurang lebih penggambarannya seperti ini kalau yang logika. Dia hanya nilainya itu benar atau salah gitu. Oke, kemudian ada tipe data yang kedua yaitu tipe data bentukan. Tipe data bentukan ini ada array atau larik. Nah, ini sebenarnya sudah pernah kita temui ya di matematika, biasanya di SMA itu sudah pernah membahas array. Nanti ada seperti tabel gitu ya, kemudian ada berapa ke bawah, berapa ke samping gitu. Misalnya apa namanya? 3 baris gitu ya, 3 larik dan lain sebagainya. Nah, ini menampung data jenis, kumpulan bilangan bulat atau array integer, kemudian kumpulan bukan bilangan bulat atau array real. Oke, penulisannya seperti ini. Nilai ujian adalah array 1 sampai dengan 10 of integer atau integer nilai ujian, nilai arraynya 10. Oke, nanti akan ada pembahasan lebih lanjut mengenai array ini. Kemudian string. String ini secara mudah, secara sederhana yang bisa kita ingat adalah kumpulan dari huruf yang banyak. Sebenarnya boleh aja sih string ini ada angka di dalamnya. Jadi gabungan antara huruf dan angka itu boleh. Dan angka semua gitu ya tanpa huruf, apakah boleh pakai tipe data string? Boleh, tapi ini khusus untuk yang tidak dihitung ya. Jadi nanti misalnya ada nomor HP. Nomor HP ini nanti di bawah tidak akan diproses untuk dihitung, maka dia boleh pakai string. Oke, kemudian deretan karakter yang membentuk satu kata atau satu kalimat. Diapit 2 tanda kutip, penulisannya ya, ini diapit dengan 2 tanda kutip. Kemudian penulisannya string nama alamat titik 2 string. Ini ada 2 variabel, ada nama dan alamat bertipe data string. Kurang lebih penulisannya seperti ini. Nah, string ini pokoknya kalau ada huruf itu lebih dari satu. Kalau tadi hanya huruf satu itu pakai karakter. Kalau string ini lebih dari satu, 2 huruf itu sudah pakai string ya. Kemudian misalnya nomor rumah A13 gitu, itu pakainya tipe datanya string. Kemudian ada record atau rekaman. Nah, ini menampung elemen data yang tipenya tidak perlu sama dengan tujuan mewakili satu jenis objek. Penulisannya seperti ini. Oke, nanti akan ada pembahasan selanjutnya tentang ini. Oke, untuk sementara pembahasan kita tentang tipe data kita cukupkan dulu. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.